Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan buat setiap kita. Kita layak, kita pantas untuk bersyukur, kita pantas untuk memuji dan meninggikan namanya. Nama yang luar biasa, ya Allah yang sangat mengasihi setiap kita. Mari pada pagi hari ini kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan puji dan sembah kita kepada Dia. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup.
ini saat ini. Tuhan, Kau yang bertata atas setiap ibadah kami, atas setiap puji-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, Tuhan yang beracara di tempat ini, Tuhan yang menjamah setiap hati kami anak-anak-Mu. Kami percaya setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan, kami pulang gak dengan sesuatu yang sama lagi Tuhan, tapi kami pulang bawa suatu perubahan yang dari Tuhan. Kami pulang dengan suatu roh yang baru, kami pulang dengan hati yang baru, kami pulang dengan kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Tuhan yang berkati setiap jemaat yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Sertai setiap anak-anak-Mu, tibakan di tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama menikmati Tuhan, merasakan setiap lawatan Tuhan, pelukan Tuhan yang begitu hangat, dan menikmati hadirat-Mu, dan mendengar setiap isi hati-Mu untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk nama-Mu, sebab Engkau nama yang berkuasa Tuhan, sebab nama-Mu nama yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Kau. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Siap kita percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita.
Sungguh Tuhan Yesus kita luar biasa. Kasihnya juga luar biasa buat setiap kita. Begitu besar, begitu mengasihi setiap kita. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord.
dan seluruh tim PAW di tempat ini. Kami percaya di atas puji-pujian, di situ ada kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan sebentar hamba akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Puji-pujian yang sudah memberikan kami satu roh yang hidup. Yang sakit Engkau sudah memberikan kesembuhan, yang susah Engkau sudah memberikan penghiburan, yang datang dengan berbagai macam persoalan Engkau sudah tolong semuanya. Dan kami percaya ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua yang bukan berasal dari Tuhan, hamba patahkan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa dihancurkan. Yang hamba percaya Engkau hadir tengah-tengah kami dan mengambil bagian dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Percaya ibadah ini diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari dengan hormat kita bangkit berdiri sebagai ayat bas tertulis dalam surat 3 Kolose pasal ayat yang ke-10, atau terlebih dahulu 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Sebagai ayat mas tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi barang siapa yang amin, Bapak Ibu, silakan duduk kembali ya. Jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi satu hal yang menjadi ciri atau tanda dan kejadian baru adalah kelahiran baru. Kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang minggu yang lalu sudah kita peringati hari Pentakosta, yaitu hari ke-50. 10 hari setelah kebangkitan Kristus, Roh Kudus diturunkan di tengah-tengah jemaatnya. Dan Roh Kudus sebagai parakletos, para itu adalah di samping, dan kletos itu adalah yang diutus. Jadi parakletos adalah yang diutus untuk mendampingi kita sebagai penolong dan sebagai penghibur. Ada sebagian sedikit yang saya singgung mengenai roh penghibur dan roh penolong ini adalah yang dialami oleh Yusuf dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-51. Di sini dikatakan Yusuf seorang yang mengalami berbagai macam persoalan dan kesulitan dalam hidupnya. Dikatakan di sini dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kita tahu semua Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yusuf adalah seorang yang penuh dengan kesusahan. Yusuf adalah seorang yang penuh dengan kesulitan. Dengan tidak ada sebab dia dimusuh oleh keluarganya, dengan kakaknya bahkan akan dibunuh, dan tidak jadi dibunuh tapi dia masih dimasukkan dalam sumur. Dan di dalam sumur itu kemudian dia dijual menjadi budak, dan di negeri orang dia difitnah, dia ditipu, bahkan dia dipenjara Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan sudah membuktikan dia sebagai penghibur, sehingga dikatakan bahwa Allah membuat aku lupa sama sekali. Itu karena roh penghibur sebagai penolong dalam kesesakan sudah dialami oleh Yusuf. Dan Allah sebagai penolong, sebagai penyerta yang diutus sebagai parakletos sudah terbukti dalam kehidupan Yusuf. Sebagai penghibur dan sebagai penolong, Yusuf sudah mengalami apa yang dikerjakan oleh Allah, sehingga dia memberikan nama Manasye kepada anaknya, sehingga dia lupa. Sampai kepada rumah bapakku pun dia lupa.
Dia seorang yang dikasihi oleh bapaknya. Dia seorang yang sangat dimanjakan oleh orang tuanya, diberikan jubah dan sangat disayang oleh orang tuanya. Ya, kalau saya boleh mengingat bagaimana kesukaran yang dialami oleh Yusuf, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Yusuf, tidak mudah untuk melupakan hal itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena di sini dikatakan bahwa Allah yang telah menyertai Yusuf, Allah yang telah menjadi penghibur Yusuf, menjadikan dia lupa akan semua kesukaran, semua kesulitan yang dialami oleh Yusuf. Sehingga pada satu ketika saat Yusuf mengalami kesulitan, saat Yusuf mengalami berbagai macam kesusahan, satu saat penyertaan Allah sebagai Parakletos, penyertaan Allah sebagai Roh Kudus pada waktu itu, dalam waktu yang momen tertentu, Yusuf menjadi seorang penguasa di negeri Mesir. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini menjadi satu gambaran buat kita semua bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa sebagai Parakletos, Roh penolong, Roh penghibur yang mendampingi kita untuk menjadi penghibur dan penolong, sudah terbukti dalam kehidupan Yusuf ini. Dan bagi kehidupan saudara dan saya, ini menjadi satu penghiburan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, ujian, kesulitan-kesulitan, apapun yang sedang kita hadapi, saat kita meyakini bahwa Roh Kudus sudah diutus oleh Bapa untuk mendampingi dan menolong, penghibur kita, itu pasti akan terjadi dalam hidup kita semua, Bapak Ibu. Ya, dan kalau saya boleh teringat, anugerah yang terbesar bagi dunia ini adalah Yesus Kristus. Tetapi anugerah yang terbesar bagi gerejanya adalah Roh Kudus, yaitu Roh penghibur, Roh penolong. Itu anugerah yang terbesar bagi gerejanya. Untuk apa? Untuk menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saudara dan saya, dikatakan dalam surat Korintus, menjadi rumah dari Allah, rumah dari Roh Kudus yang akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah fungsi yang utama dari Roh Kudus diutus oleh Bapa, supaya kita nanti saatnya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang sudah hadir di tempat ini, saya percaya ini bukan sekedar satu rutinitas, bukan sekedar ibadah yang keluar masuk gereja, tapi saya percaya ini hasil dari pekerjaan dari Roh Kudus yang sudah memberikan satu kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus yang membangkitkan, menghidupkan firman itu menjadi rema, puji-pujian itu menjadi hidup, semua penyembahan doa kita menjadi hidup. Itu adalah salah satu dari pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya Bapak Ibu, anugerah yang terbesar dari Tuhan bagi gerejanya adalah Roh Kudus, yang kita hargai sebagai satu pribadi yang punya perasaan, satu pribadi yang punya kepekaan. Roh Kudus gampang sekali meninggalkan kita seandainya kita tidak memberikan tempat bagi Roh Kudus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh hari-hari kita. Kita tidak memberikan satu penghormatan kepada Roh Kudus, maka gampang sekali ya, Roh penghibur, Roh penolong itu akan meninggalkan kita, karena dia adalah suatu pribadi. Sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat kita tidur, saat kita terlentang, saat kita rubah, kita selalu ingat dan kita sebut Holy Spirit, Roh Kudus yang sudah pernah memenuhi aku. Dia Roh Kudus, Roh yang sama, Roh yang punya pribadi. Apabila dia dirindukan oleh kita, dia akan hadir menjadi satu penghibur. Dan dengan tidak terasa, jamaah Tuhan, saat kita tidur, saat kita mengingat-ingat akan hal-hal yang lalu, tetapi saya percaya Bapak Ibu, saat kita mengundang Roh Kudus selalu hadir. Holy Spirit, come with me, come in me, come into me. Roh Kudus masuk dalam hatiku, hadir dalam hatiku. Dia menjadi satu penghibur. Walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita dalam keadaan yang sulit,
Tapi saat kita berseru kepada Roh Kudus, Dia satu pribadi, Bapak Ibu Saudara dan saya sering menyebut, Holy Spirit, Kau pernah menyertai aku, Kau pernah menolong aku dalam persoalan apapun. Aku sudah pernah ditolong. Dulu kalau saya boleh memberi kesaksian, pada tahun berapa itu, anak saya Paul pernah dia menabrak orang sampai mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, saat itu yang saya hadapi adalah 3 institusi Polri, masyarakat, juga orang tua. Saat itu saya berbahasa roh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saat saya berbahasa roh itu tahun berapa itu? Tahun 2000-an sekian itu. Orang yang mau memukul saya itu tidak berani. Iki Bapak dia mukul saya tidak berani, Bapak Ibu. Tidak berani dia mukul saya. Dan saat saya angkat anak saya Paul dari tengah-tengah sawah, di depannya ada mayat, saya angkat begitu saja, Bapak Ibu. Mereka semua tercengang, masyarakat semua diam. Sampai saya, ya Kudus Tuhan tolong. Saya berbahasa roh saat itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya berbahasa roh. Mereka takut semua. Mereka hanya tunduk di bawah, padahal di depannya mayat. Kalau saya ingat akan peristiwa itu, saya merasa, Tuhan, Engkau sudah pernah menolong aku, Engkau pernah berjalan bersama aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baiklah. Dan saat saya juga ke kamar mayat saat itu, kan mayatnya ditaruh di kamar mayat. Orang-orang saya datang, iki Bapak dia berani mukul, Bapak Ibu. Sehingga saya pikir, aduh Tuhan sungguh-sungguh menyertai. Dan orang-orang semua, ada yang sebagian membela saya, melindungi saya. Bapak di sini saja, Bapak di sini saja, Bapak kelihatan lebih. Saya pikir, waktu luar biasa Tuhan Yesus yang sudah pernah menyertai saya. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Citin Jakarta. Saya langsung telepon Citin, saya ada persoalan ini Paul, langsung datang dari Jakarta. Dan waktu sore anak Paul ditahan, itu saya doa sama Tuhan, saya nangis, Tuhan jangan sampai bermalam, Tuhan jangan sampai bermalam. Saya nangis dengan Tuhan, Tuhan jangan sampai bermalam. Sungguh-sungguh ajaib, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tidak mungkin itu sudah dibawa ke Polrestabes di Hobiro, Bapak Ibu, sudah masuk dalam tahanan. Saya nangis dengan Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai bermalam, Tuhan. Tuhan dengar loh Bapak Ibu. Dalam jam sekian, 5:30 mungkin, Citin dipakai oleh Tuhan. Berani dia masuk ke tempat Kapolres waktu itu. Sehingga dalam sekejap dikeluarkan surat tahanan luar. Tuhan mendengar doa saya waktu itu, sekitar tahun 2000-an. Sehingga Paul keluar dari tahanan waktu itu. Sore itu juga Tuhan mendengar doa saya, Bapak Ibu waktu itu. Dan kalau saya terkenal akan peristiwa itu, luar biasa Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, setialah selalu kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Dia pertolongannya, penghiburannya selalu akan dinyatakan. Sehingga kalau saya ingatkan Paul, ya dia Paul, iya betul, sampai saya WA saya, terima kasih Pak sudah menolong anak-anak sedemikian rupa sehingga anak-anak Paul sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya bersyukur pada Tuhan, banyak pertolongan, banyak kesaksian. Saya juga pernah dipanggil polisi karena saya pernah menjual 2 lantakan emas. 2 lantakan emas itu saya kok tiba-tiba kok saya foto itu lantakan itu. Sebetulnya tidak pernah saya memfoto lantakan itu, tapi Roh Kudus gerakkan saya. Foto saja lantakan itu. Saya foto lantakan itu. Sebetulnya biasanya tidak pernah saya memfoto Bapak Ibu. Tapi akhirnya itu menjadi satu persoalan yang besar. Disangka toko Arjuna itu menerima perhiasan-perhiasan hasil dari curian dari seorang hamba Tuhan di Surabaya. Saya bantah bersih, tidak mungkin, sehingga saya di berita acara Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Lalu tetap tidak bisa. Ini harus diedit, dia bilang. Harus diedit itu toko. Tidak bisa Pak, Bapak harus menunjukkan 2 bukti untuk bisa lepas dari ini. Lalu saya diingatkan Roh Kudus, kamu pernah foto itu. Foto itu lantakan, pernah foto. Lalu dengan tidak saya sengaja juga,
slip saya transfer itu bisa ketemu dengan tidak disengaja, Bapak Ibu. Di tempat yang tidak saya sangka-sangka bisa ketemu slip itu. Waduh, puji Tuhan. Sehingga itu kan saya pegang waktu saya di berita acara. Saya pegang, saya buktikan, Pak, ini bisa dibuat sebagai bukti. Slip transfer waktu itu. Dan juga 2 lantakan. Sedangkan yang penjual lantakan itu mengaku bahwa dia tidak pernah punya lantakan. Dia bilang begitu. Lalu saya bilang, tidak Pak, ini saya foto dan bukti dari transfer. Lalu dengan intanya dicocokkan. Jam transfer saya itu jam 10:15. Lalu waktu foto itu sekitar jam 9. Hari yang sama dicocokkan. Iya benar. Iki barangnya sudah diterima jam 9, ditransfer sekitar jam 10, benar. Sehingga bebas Bapak Ibu. Kira-kira sampai hampir jam 12 malam saya di berita acara. Mereka tidak mau pulang sebelum ada 2 bukti. Lalu saya, ya itu tadi diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu pernah memfoto itu lantakan. Dan kamu pernah menemukan itu bukti slip transfer. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Itulah pekerjaan dari Roh Kudus yang pernah menolong kita, yang pernah menyertai kita Bapak Ibu. Sehingga pada waktu saya tunjukkan 2 bukti transfer, 1 dan 2 foto dari lantakan. Sebab mereka memaksa lantakan itu harus ada nomor serinya, dia bilang. Tidak mungkin kalau jual lantakan tidak ada nomor seri, tidak bisa. Maka Bapak tidak bisa dilepaskan. Malam ini saya tidak bisa pulang kalau tidak ada bukti. Maka Bapak, pada waktu itu dengan tidak sengaja saya lihat di HP saya buka di HP. Ada foto itu lantakan, 2 lantakan. Ini Pak, ini bukti. Saya melihat dia dilihat. Lalu dicocokkan antara jam foto di HP itu, jam berapa, tanggal berapa, itu kan ada tertulis Bapak Ibu. Lalu dicocokkan dengan bukti transfer. Waduh, iya benar cocok. Ini transfer jam 10. Ini barangnya diserahkan jam 9. Jadi Bapak Ibu, sebagai bukti bahwa saya banyak mengalami pertolongan Tuhan sebetulnya. Tapi memang manusia ini adalah manusia yang lemah. Saya katakan tadi, dikatakan di sini dalam ayat Mas tadi, bahwa kita adalah kejadian yang baru. Kejadian yang baru adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Kita mesti peka terhadap dosa Bapak Ibu. Memang mungkin saat itu saya lalai. Roh Kudus pernah menolong saya. Roh Kudus telah membuktikan dia sebagai pribadi yang selalu menyertai dan menolong, tapi kurang dengar-dengaran akan suara Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai siang hari ini, kita seminggu lalu telah memperingati hari Pentakosta. Biar kita sungguh-sungguh mau dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, sehingga pertolongannya boleh dinyatakan dengan ajaib, dengan cara yang ajaib. Roh Kudus tolong kita, sehingga akhirnya semuanya bisa selesai jam 12 malam itu juga. Ya benar, ini buktinya betul, sehingga mereka bisa pulang. Kamu akan dicokrakan ke jurang, dia bilang begitu, oleh orang-orang tertentu. Tapi untung kamu bisa membuktikan 2 bukti ini. Dan bukti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu tidak saya sengaja. Sungguh saya tidak sengaja. Saya tidak pernah menjual emas di foto itu. Itu sungguh pekerjaan dari Roh Kudus yang menggerakkan hati saya untuk memfoto. Dan slip itu begitu bisa ketemu di tempat yang tidak saya cari Bapak Ibu. Hanya saya bongkar-bongkar. Tapi itulah bukti bahwa Roh Kudus, Roh penolong yang pasti akan menyertai Bapak Ibu Saudara saat menghadapi persoalan, saat menghadapi apapun yang sedang dihadapi. Pasti Roh Kudus akan tolong, dan pasti Roh Kudus akan memberikan jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kembali kepada ayat Mas tadi, bahwa kita adalah kejadian yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah terbit. Biarlah kita mau dengar-dengaran Bapak Ibu, sebab kejadian yang baru ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Dan saya yakin pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya karena hasil dari keluar masuk dari gereja,
tapi pekerjaan Roh Kudus karena kita lapar haus akan firman Tuhan, dan kita selalu mengkoreksi hati dan pikiran kita, sehingga Roh Kudus bisa pekat tinggal dalam hidup kita, dan dia merasa perlu untuk menjadi penolong dan penghibur dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai bukti daripada Roh Kudus, kejadian yang baru itu hadir dalam hidup kita adalah kita memiliki satu kepekaan. Sebab ada manusia lama dalam hidup kita, manusia lama yang tinggal dalam tubuh. Saya ingat ada satu ayat, hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Jadi ada satu pergumulan Bapak Ibu, hati berkehendak, tubuh lemah. Berarti masih ada hal yang perlu diselesaikan. Manusia baru dikerjakan oleh Roh Kudus, tapi jiwa dan tubuh kita belum, Bapak Ibu. Manusia lama dan manusia baru sama-sama memiliki kepentingan. Sebab itu pada siang hari ini, biarlah kita diingatkan kembali bahwa ada satu pergumulan dalam diri kita. Manusia lama kita mau menarik kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia lama kita, daging kita, tubuh kita, sebetulnya Roh Kudus sudah berbicara, jangan. Tapi tubuh ini, jiwa ini yang seringkali menolak dari suara Roh Kudus, sehingga akhirnya kita jatuh dalam pencobaan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa masih ada kekuatan manusia lama yang bercokol dalam hidup kita untuk menarik kita kembali kepada kehidupan yang lama, untuk menarik kembali kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam kitab 1 Yahya pasal 3 ayat yang ke-9, di sini dikatakan sebagai hasil dari pekerjaan Roh Kudus, sebagai hasil daripada kehidupan yang baru. Dalam kitab 1 Yahya pasal 3 ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas sih, tadi saya catat, saya lihat Bapak Ibu di HP ya, bahwa dikatakan dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab sifat Allah sendiri ada padanya, dan karena Allah itu Bapaknya, maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Saya katakan tadi bahwa hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Mungkin tubuh lemah ini yang berdiam dalam jiwa kita adalah merupakan ciri dari manusia lama. Mungkin bisa berbuat dosa secara sengaja maupun tidak disengaja, mungkin bisa jatuh dalam dosa. Tapi saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang yang berasal dari Allah tidak bisa terus-menerus, mungkin bisa jatuh dalam dosa, disengaja maupun tidak disengaja bisa jatuh dalam dosa. Tapi puji Tuhan, di sini dikatakan tidak dapat terus-menerus. Bapak Ibu bisa jatuh dalam dosa, seperti halnya kita bisa jatuh ke dalam kolam, tapi kita tidak bisa tinggal dalam kolam. Demikian juga orang percaya bisa jatuh dalam kelemahan, dalam tubuh jatuh dalam dosa, tapi jangan terus-menerus Bapak Ibu. Terus bertobat, sebab Allah kita adalah Allah kasih. Kita mohon pengampunan dari Tuhan, sebab dikatakan dalam surat 1 Yahya pasal 1 ayat 9, Allah setia dan adil. Kalau kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, maka Ia Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menjauhkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kejadian yang lama di dalam Kristus adalah kejadian yang baru. Yang lama telah lenyap, yang baru telah terbit. Apa yang kejadian yang baru itu?
adalah Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dan itu dikaruniakan Tuhan sebagai anugerah yang terbesar bagi gerejanya, yang tidak bisa kita menjadi orang yang terus-menerus tinggal di dalam kelemahan, terus-menerus tinggal di dalam dosa, sebab benih Allah tinggal di dalam orang itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah pada siang hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita harus betul-betul dengar-dengaran akan suara dari Roh Kudus. Sebab ada manusia lama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang bercokol dalam hidup kita untuk menarik kita kembali kepada gaya hidup yang lama. Dan di samping, sebab kita adalah manusia roh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Dan jiwa inilah seringkali yang menjadi sasaran dari pekerjaan kuasa kegelapan untuk menggunakan tubuh ini sebagai alat untuk kita tidak menurut apa yang menjadi kata Roh Kudus. Roh Kudus bilang mengampuni, tapi daging kita, jiwa kita, tubuh kita tidak mau menurut. Berlawanan selalu dengan apa yang menjadi kehendak dari Roh Kudus. Hati berkehendak tetapi tubuh lemah. Ampuni, maafkan. Buat apa kok enak? Itu menurut dari daging, menurut jiwa kita. Roh maunya selalu menurut firman Tuhan, tapi jiwa ini selalu melawan. Tubuh ini selalu tidak mau dibawa kepada satu kebenaran, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu dikatakan di sini tadi, tidak bisa terus-menerus tinggal di dalam dosa. Bisa jatuh dalam dosa karena manusia lama kita setelah dilahirkan kembali dari roh dan firman. Yang dilahirkan baru adalah roh kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tapi jiwa dan tubuh belum. Sebab itu jiwa dan tubuh ini menjadi satu area bagi manusia lama, juga dipakai alat bagi kuasa kegelapan yang berlawanan dengan firman Tuhan untuk tubuh ini lemah. Hati berkehendak tapi tubuh lemah, dan tubuh ini berdiam pada manusia lama, pada jiwa kita, Bapak Ibu. Roh sudah diperbaharui tapi jiwa dan tubuh belum. Sebab itu kita perlu memperbaharui jiwa kita terus-menerus kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus pun juga mengatakan dalam surat 1 Korintus, Rasul Paulus sendiri dia mengatakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-25. Surat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15. Maaf, 1 Korintus berapa tadi saya catat? Roma pasal 7. Rasul Paulus sendiri mengalami pergumulan dalam batinnya. Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Rasul Paulus sendiri dia mengalami pergumulan manusia lama dan manusia baru. Surat Roma pasal 7 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus sendiri mengalami pergumulan dalam manusia lamanya. Manusia lamanya, manusia yang belum diperbaharui. Rasul Paulus sendiri mengakui bahwa yang tidak aku suka, yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus sendiri, Bapak Ibu, dia mengakui bahwa ada pergumulan dalam dirinya. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 juga dikatakan di sini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Sebetulnya dalam batinnya, dalam rohnya suka akan hukum Allah. Itu adalah satu kejadian yang baru, suka dia akan hukum Allah. Tetapi ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuh ini lemah, tetapi roh berkehendak.
Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi Rasul Paulus sendiri mengatakan, Bapak Ibu, bahwa ada satu kerinduan dalam batinnya. Aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota tubuhku ada hukum lain yang berjuang melawan hukum Allah, sehingga membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ini Rasul Paulus sendiri katakan, Bapak Ibu, dia menjadi tawanan hukum dosa, manusia lama yang melawan akan manusia baru. Jadi Bapak Ibu, diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ada manusia lama yang masih terus diperbarui, ada manusia lama yang masih terus melawan akan manusia baru. Roh menjadi hidup, tetapi jiwa dan tubuh masih belum diperbarui, belum dilahirkan baru. Setan tidak bisa mengganggu roh kita, tapi setan masih bisa mengganggu jiwa kita melalui pikiran, melalui perasaan, melalui perbuatan kita. Itu setan masih bisa bekerja di area itu. Sebab itu kebiasaan-kebiasaan lama itu kadang-kadang mengganggu akan apa yang sudah Tuhan kerjakan sebagai satu gaya hidup manusia yang baru. Seperti saya teringat bangsa Israel saat dibawa keluar dari negeri Mesir ke negeri perjanjian. Saat dia mengalami kesulitan, dia selalu ingat Mesir. Dia selalu ingin kembali ke Mesir. Padahal di Mesir dia menjadi bangsa budak. Padahal di Mesir dia menjadi bangsa yang ditekan. Tapi kenapa? Kok dia setiap ada kesulitan, setiap ada persoalan, dia maunya kembali ke Mesir. Dia kembali ke kehidupan lamanya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, diingatkan oleh kita masih ada manusia lama yang berlawan dengan manusia baru. Tetapi sekali lagi, kejadian yang lama telah lenyap, kejadian baru telah terbit. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-20, di sini dikatakan, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 sini disampaikan oleh firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus diperbaharui. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, diingatkan bahwa biar kita terus-menerus diperbaharui. Dan itu bukan karena kemampuan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, Saudara dan saya dikasih Tuhan, sudah hadir di tempat ini merupakan bagian dari terus-menerus diperbaharui, terus-menerus diperbaharui sehingga memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa sebagai anugerah terbesar bagi gerejanya terus-menerus akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Allah, sehingga satu saat kita menjadi dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau dalam ada pergumulan dan manusia lama dan manusia baru, hal yang pertama karena ada manusia lama dan iblis menggunakan memori-memori kebiasaan-kebiasaan lama itu untuk kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang sudah diperbaiki, perbuatan-perbuatan lama yang sudah ditinggalkan. Iblis menggunakan memori sebagai satu kekuatan untuk kita kembali kepada gaya hidup manusia yang lama. Nah itu biar menjadi peringatan buat kita pada siang hari ini, supaya kita terus-menerus menempatkan Roh Kudus sebagai yang terutama dalam hati hidup kita. Saat kita rubah dan kita disadarkan, Holy Spirit pernah tolong aku, Roh Kudus pernah menyertai aku, Roh Kudus pernah berjalan bersama aku, menjadi penolong, menjadi penghibur. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, karena Dia sudah tinggal di dalam kita. Dia sudah tinggal di dalam kita. Kehidupan yang baru bukan dikerjakan oleh hal yang lain. Itu karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
dan Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan di sini, sebagai solusi yang sudah Tuhan sediakan bagi pergumulan manusia lama dan manusia baru. Dalam kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Kitab Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan, namun aku hidup sebagai jalan keluar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang mengalami pergumulan dalam hidupnya, manusia batin dan manusia rohnya, manusia jiwa, manusia lama, manusia barunya. Dia sudah mengakui tadi ada pergumulan dalam hidupnya. Tetapi dalam Galatia pasal yang ke-20, ayat yang kedua, ayat yang ke-20, dia mengakui, dia mengatakan bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus mengakui bahwa ada kehidupan Kristus dalam hidupnya. Dan saya percaya kelahiran baru pun, Roh Kudus pun akan menjadikan Kristus hidup dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Kristus hidup dalam kita, dan itu adalah tetap secara permanen Kristus hidup dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah sebabnya saya katakan, saya menamakan gereja ini Kristus hidup. Pada waktu tahun 82 ditabiskan, saya namakan Kristus hidup. Dan benar-benar Kristus itu hidup di tempat ini. Dan saya yakin kehidupan Kristus itu secara permanen, secara tetap akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita hari lepas hari. Kristus hidup dalam kita, Rasul Paulus katakan. Dan hidupnya Kristus dalam hidup kita adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali menjadi manusia baru yang dilahirkan oleh Roh dan Firman. Sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai solusi dari pergumulan Rasul Paulus, dia mengalami pergumulan dalam batinnya, manusia lama dan manusia baru, hukum yang menawan aku di dalam hukum dosa. Dia memiliki solusi Bapak Ibu, dan Tuhan sudah sediakan solusinya, yaitu aku hidup, tetapi bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada siang hari ini biarlah kita disegarkan dan kita dihiburkan kembali di tengah-tengah pergumulan dari dunia yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan tekanan-tekanan ini. Ada Kristus yang hidup dalam kita. Kalau sekali Rasul Paulus, dia mengalami pergumulan manusia lama dan manusia baru dalam hidupnya, itu menjadi satu penghiburan buat kita. Kita pun juga mengalami mungkin pergumulan dalam manusia lama, manusia baru kita. Mungkin membenci, tidak mau mengampuni. Mungkin sakit hati, tidak mau mengampuni. Maunya roh adalah menurut firman, tapi jiwa kita menolak, tubuh kita menolak. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari pada malam hari ini ada Kristus dalam kita yang selalu terus menyelaraskan. Sebab itu biarlah dengar-dengaran akan suara dari Roh Kudus, sebab dia adalah satu pribadi. Jangan menaruh sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah manusia lama yang perlu diperbarui. Sebab roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam tubuh ini ada roh dan jiwa. Demikian juga dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Sebab itu kita mesti perbarui terus pikiran kita. Pikiran kita diperbarui oleh firman Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 tadi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi ubahkanlah rumahmu menjadi satu persembahan yang hidup lagi kudus. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Dunia itu berkata tentang sifat dan gaya hidup dari dunia. Jangan kita menjadi seperti orang-orang dunia yang terus menyimpan
yang terus menyimpan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Tetapi biarlah jangan kita terus-menerus tinggal di dalam kesalahan, terus-menerus tinggal dalam kelemahan manusia lama, tetapi perbarui pikiranmu. Terus-menerus kita dengan firman, membaca firman terus-menerus, dan saya yakin pembaharuan pasti akan terjadi. Tetapi pembaharuan dari pikiran adalah hanya sebagian dari jiwa kita. Di dalam jiwa kita ada 3 pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagian dari jiwa kita adalah pikiran, dan yang kedua adalah emosi kita diperbaharui terus. Dalam kitab Ratapan juga pasal 3 ayat 22 ayat 23, selalu baru kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Jadi biarlah setiap hari hati kita terus diperbarui oleh jamaah Tuhan, terus diperbarui oleh kerinduan akan Tuhan. Mungkin dengan tidak sengaja waktu kita berbaring, kita menangis, Tuhan, aku sudah pernah mengalami akan betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau, setianya Engkau sebagai pribadi yang telah menyertai aku beberapa tahun yang lalu. Tetapi jangan terus ingat itu Bapak Ibu Saudara dan saya, karena saya teringat Amsal Sulaiman itu kurang apa Bapak Ibu? Sulaiman sudah 2 kali bisa berjumpa dengan Tuhan, tetapi akhirnya dia menjadi penyembah berhala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya boleh ingat akan kisah dari Raja Sulaiman, dia sudah 2 kali bertemu dengan Tuhan, tapi akhirnya dia menjadi seorang penyembah berhala. Sebab itu pada siang hari ini, biar kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, selalu mengingat akan betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Tuhan, selalu baru setiap pagi. Dan itu menjadi kerinduan Tuhan Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan. Sebab itu kalau saya boleh teringat, kenapa tiap hari bangsa Israel harus mengambil mana, setiap hari harus mengambil keluar kemah untuk mengambil mana. Mengambil lebih dari 1 hari akan busuk, tetapi cukup 1 hari kepada datang sehari. Itu apa? Karena apa? Allah rindu akan umatnya, Allah rindu akan jumpa dengan umatnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya, biarlah kita memberikan hati dan kehidupan kita selalu di hadapan Tuhan, baik di dalam berbaring, di dalam saat teduh kita, saat kita membaca firman, memberikan tempat buat firman, terjadi perubahan dalam pikiran, terjadi perubahan dalam emosi kita. Tetapi itu pun belum cukup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-20, tidak perlu kita baca, saya sampaikan saja. Lukas pasal 9:23 disampaikan di situ bahwa barang siapa mengikut aku, biarlah ia menyangkal dirinya setiap hari dan memikul salib. Kenapa harus setiap hari? Berarti dari hari ke hari Bapak Ibu, kita harus menyangkal diri. Sebab kalaupun kita bisa memperbarui pikiran kita dengan firman, emosi kita dijamah oleh Tuhan, tapi kita tidak diikuti oleh ketaatan untuk kita menyangkal diri Bapak Ibu, itu juga tidak mengikuti akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah setiap hari, setiap saat kita mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sebab tadi saya sampaikan, Roh Kudus maunya selalu mau pimpin kita kepada kehendak Tuhan. Roh Kudus maunya mau pimpin kita selalu kepada kebenaran firman Tuhan. Tetapi jiwa kita, tubuh kita menolak seringkali, sehingga itu menjadi sandungan dan pergumulan bagi seorang yang bernama Rasul Paulus tadi, dan juga mungkin menjadi bagian dari pergumulan dalam hidup kita dari hari kepada kesehari. Tetapi pada siang hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, dalam pergumulan manusia lama kita yang selalu mau menarik memori-memori yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama, menjadi area dari pekerjaan iblis untuk menarik kita kembali kepada gaya hidup yang lama. Itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga dalam memperbarui pergumulan, dalam memperbaharui konflik dalam batinnya, manusia lama, manusia baru, tubuh dan roh. Dia sudah memberikan pengakuan yang jujur
menjadi satu penghiburan buat kita bahwa Rasul Paulus pun juga pernah mengalami hal yang sama. Tetapi ada jawaban dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 tadi, bahwa Kristus yang tinggal di dalam aku, Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, ada Kristus yang tinggal secara tetap di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, menjadi satu penghiburan, menjadi satu kekuatan, menjadi satu ya penolong untuk kita tetap merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Kadang-kadang walaupun saya berbaring, Bapak Ibu, saya ingat Tuhan, Engkau baik, Engkau sudah pernah tinggal di dalam aku. Holy Spirit, come into me. Holy Spirit, Roh Kudus tinggal dalam aku, sehingga kadang-kadang saya teringat akan kebenaran firman, saya dihiburkan kembali, dan saya boleh merasakan penghiburan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan-tekanan, dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kasih Tuhan itu jauh melampaui segala kesalahan kita. Kasih Tuhan jauh melampaui dari apa yang sudah kita lakukan. Bahwa akan ada rahmat Tuhan jauh melampaui segala kesalahanku, melebihi jauh dari kesalahanku. Sebab itu datang selalu pada Tuhan di saat kita susah, di saat kita ada persoalan, di saat kita pun akan mengambil keputusan-keputusan yang akan datang. Kita undang selalu Roh Kudus, karena Dia sebagai penolong, Dia sebagai penasehat, Dia sebagai pendamping yang diutus oleh Bapa untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah mendengar ada bagian manusia lama, manusia baru. Ada jiwa, tubuh, dan roh. Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Sudah saya sampaikan tadi bahwa pikiran kita harus terus-menerus diperbarui dengan firman. Maka pembaharuan itu terjadi dan penghiburan itu terjadi. Tapi tidak cukup itu saja. Berikan rasa-rasa lapar dan haus untuk rindu selalu dekat dengan Tuhan. Baik di jalan, baik dimanapun, adakan satu hati yang selalu mau rindu dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, sangkal diri Bapak Ibu, karena penyangkalan diri adalah bagian daripada kita mengikuti kehendak Tuhan kemanapun apapun yang Tuhan mau, mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Penyangkalan diri adalah bagian yang terakhir dari kita mengikuti keinginan Tuhan setiap saat, setiap waktu, apapun yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan. Biarlah pada siang hari ini, di tengah-tengah pergumulan dunia, sistem dunia yang semakin jahat ini Bapak Ibu, tidak gampang kita untuk mengampuni, tidak gampang kita untuk melupakan, karena itu adalah bagian dari manusia baru, di mana Roh Kudus selalu mau pimpin kita pada kebenaran. Tapi manusia lama kita, jiwa kita menolak, tubuh kita menolak untuk tidak mengampuni, menolak untuk tidak menurut firman. Tetapi pada siang hari ini kita diingatkan bahwa kita mesti memperbaharui jiwa kita supaya kita bisa sinkron selalu dengan Roh. Sebab siapa yang bisa menguasai jiwa, dia bisa menguasai tubuh. Kalau Roh mau mengendalikan tubuh, supaya jangan sampai roh berkehendak tetapi tubuh itu lemah. Roh bisa mengendalikan tubuh. Jiwa ini yang harus kita perbarui. Sebab dikatakan jiwaku merindukanmu Tuhan, terbuka bagimu Tuhan, itu seingatnya. Selidiki, nyatakan segala perkara, saya ingat pujian itu. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku Bapak Ibu, sebab di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini yang selalu mau melawan kehendak Tuhan, yang selalu melawan apa mau menjadi kehendak Roh Kudus. Tetapi pada siang hari ini saya percaya saat kita saya boleh menyampaikan sebagian sedikit dari kebenaran firman bahwa jiwa kita perlu diperbaharui juga. Pikiran kita sudah diperbarui. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah datang ke tempat ini, sudah memuji Tuhan, dan saya percaya itu merupakan bagian daripada pekerjaan Roh Kudus yang bekerja untuk mengembalikan Galatia 2:20 sebagai jawabannya, bahwa Kristus tinggal di dalam aku sebagai hasil dari pekerjaan dari Roh Kudus. Bukan hanya sekedar melayani Tuhan, bukan hanya sekedar datang keluar masuk, tetapi sungguh-sungguh mengalami Kristus tinggal dalam aku.
Dan itu sebagai tanda yang khas seseorang dilahirkan kembali baru adalah Roh Kristus tinggal dan secara terus-menerus tinggal dalam kita, memimpin kita, menyangkal diri, terus haus lapar akan firman, terus memberikan tempat kepada firman Tuhan, sehingga jiwa kita terus diperbarui, jiwa kita terus dilayakkan, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, hari lepas hari hidup berkenan bagi Tuhan. Sekian firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita semua.